mengandung makna bahwa kita sebagai manusia harus menghormati dan menghargai manusia sesuai dengan kodratnya manusia. Kita harus memperlakukan manusia sesuai dengan kodratnya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semuanya sama. Semuanya sama. Makanya simbol dari sila yang kedua adalah rantai. Ya, ada kotak, rantainya berbentuk kotak, dan yang satunya bulat. Yang punya makna bahwa yang kotak itu laki-laki, yang bulat itu adalah perempuan, yang mempunyai makna bahwa antara laki-laki dan perempuan itu sederajat, sama. Ya, sederajat di sini punya makna bahwa antara laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi satu sama lain. Ya, saya balik lagi ke atas bahwa kita harus memperlakukan manusia sesuai dengan kodratnya. Di masa pandemi ini, apakah kita menutup mata, menutup hati, dan menutup telinga kita, melihat bahwa di sekitar kita banyak sekali yang membutuhkan uluran tangan kita? Di masa pandemi ini, apakah kita menutup mata dan hati telinga kita untuk tidak maju bersama-sama, ya, untuk apa? Membantu mereka. Kepedulian kita itu digugat oleh hati nurani kita. Ya, banyak yang di PHK, banyak yang tidak punya pekerjaan, banyak yang terpapar. Apakah kita diam, cuek begitu, main HP, main game, udah gak peduli dengan orang lain? Gitu. Masker, vaksin itu simbol dari keegoisan kita. Masker dan vaksin itu adalah simbol keegoisan kita. Masker bisa melindungi diri kita dan bisa melindungi orang lain. Vaksin juga sama, gitu. Sekarang pakai logika kita ya sekarang ya. Nanti kemana-mana kita harus pakai sudah divaksin. Sekolah, apakah kamu sudah divaksin? Ke mall, apakah kamu sudah divaksin? Kamu mau ke Bali, apakah kamu sudah divaksin di bandara? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Jadi kemana-mana pasti harus menunjukkan kartu bahwa kalian sudah divaksin. Itu harus berpikir jauh ke depan. Ya, itu makna sila yang kedua. Makna sila yang ketiga, makna yang ketiga, persatuan Indonesia. Itu berangkat dari mana? Berangkat dari sebuah pita yang dicengkeram oleh burung Garuda yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Yang punya arti Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Tetapi makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri apa? Maknanya adalah adanya perbedaan di antara kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia ada
negara kesatuan Republik Indonesia itu hadir menjadi sebuah bangsa, itu karena adanya perbedaan. Dari Sabang sampai Merauke berbeda-beda, ada yang sama. Ya. Contoh, kalau kita ngomongin ciri khas budaya Indonesia, budaya loh ya, batik. Apakah batik antara batik Jawa, batik Kalimantan, batiknya Pekalongan, batiknya Cirebon sama? Tidak sama. Banyak motif perbedaannya. Ini satu contoh. Kita ngomongin batik loh. Kita ngomongin batik doang. Jadi NKRI hadir itu karena ada perbedaan. Ya, adanya perbedaan. Maka, kenapa ada sila ketiga? Mengapa ada sila ketiga? Ini dibutuhkan karena Indonesia banyak sekali ragamnya. Maka dibutuhkan yang namanya persatuan Indonesia. Satu contoh, ada orang Aceh, ada orang Papua, bertemu di Braga. Mereka bisa komunikasi karena apa? Karena Indonesia. Mereka dipersatukan oleh bahasa Indonesia. Ini contoh yang disebut dengan persatuan Indonesia. Ya. Pada pendahuluan saya menjelaskan tentang yang namanya etimologi Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Dasar negara kita, Pancasila itu dari 5 sila. Jika 5 sila ini diperas, itu akan menjadi yang namanya Trisila. Ya. Trisila itu ada sila 1, sila 3, dan sila 5. Itu Trisila. Jika Trisila itu diperas lagi menjadi 1 sila, yaitu sila 3, Persatuan Indonesia. Yang dimaksud dengan Eka Sila di sini adalah gotong royong. Makna Eka Sila itu adalah gotong royong, yang merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia, ciri khas dari rakyat Indonesia, ciri khas dari masyarakat Indonesia, yaitu gotong royong. Pak, di masa pandemi ini sekarang ini gotong royong bagaimana? Sama seperti di sila yang kedua. Kemarin saya sudah tadi saya menjelaskan ada krisis Pancasila. Di sila yang ketiga ada krisis Pancasila. Rakyat Indonesia sedang lupa bahwa dia punya Pancasila. Maka dari itu, semboyan di Hari Proklamasi 17 Agustus 2021 tahun ini adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, itu bisa tercapai jika kita kembali lagi bergandeng tangan untuk melaksanakan yang namanya gotong royong. Kalau kita disuruh sama pemerintah, nggak usah kemana-mana, ya sudah nggak usah. Kalau pemerintah mengatakan, ayo vaksin, ayo vaksin. Sudah ada buktinya bahwa orang yang pertama yang divaksin adalah Bapak Joko Widodo. Dan sampai sekarang Bapak Joko Widodo sehat dan sehat. Tidak apa-apa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan vaksin ini itu, bohong, hoax. Pak, kalau sudah vaksin bisa kena lagi? Bisa kena, nggak jadi masalah. Memang bisa kena.